Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia telah disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Bahkan dia telah meninggal. Dia telah mati bagi kita hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu semua, terkait dengan kematian Yesus di kayu salib, yang adalah pengorbanannya yang luar biasa bagi kita, rela memberikan nyawanya hanya demi saya dan saudara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan yang sering ditanyakan saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bukankah dia Tuhan? Ya. Kalau memang Tuhan adalah Yesus, siapa yang mencabut nyawanya pada waktu dia mati? Apakah dia sendiri mencabut nyawanya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bapak Ibu Saudara, ingat, Alkitab adalah jawaban yang tepat. Alkitab adalah jawaban yang benar dan tidak pernah salah. Alkitab menjawab dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, bahwa siapa yang mencabut nyawa Yesus. Apakah ada yang mencabut atau dia menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa di sorga? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, ternyata menurut ayat ini dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Karena Yesus punya kuasa untuk memberikan dan punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi ayat ini mengatakan bagi kita, Yesus yang memberikannya menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada yang mencabut. Ya. Kemudian Matius pasal 27 ayat 50. Matius pasal 27 ayat 50. Sebentar saya akan baca bagi kita.
Matius pasal 27 ayat 50. Ini berbicara tentang saat Yesus mati di kayu salib. Apa katanya di dalam ayat 50? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lagi-lagi ayat Alkitab berkata, Yesus menyerahkan sendiri nyawanya pada saat dia mati di kayu salib. Saat itu. Kemudian Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas pasal 23 ayat 46. Ya, dikatakan di sini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi ayat ini katakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi dalam hal ini, pertanyaan yang muncul tentang siapa yang mencabut akan nyawa Yesus, jawabannya adalah tidak ada yang mencabut. Yesus sendirilah yang telah menyerahkan nyawanya mati bagi dosa-dosa kita. Dia berkuasa memberi dan berkuasa juga mengambil. Terpujilah Tuhan. Itulah Tuhan kita. Berarti Yesus adalah Tuhan karena dia punya kuasa. Baik di langit, di bumi, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Yesus saya sampaikan. Amin.